Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kopinya hitam legam. Enak deh. Kopinya ini perpaduan dari dua hal nih. Kopi ini, kopi warga, saya campur dengan kopi Gunung Halu. Jadi saya buat campurannya kayak gini ya. Gitu ya, jadi, nah ini saya lagi nyoba kameranya bereksperimen ya. Jadi ini satu kamera yang ini kamera biasa ya, kamera Apple MacBook Pro, dan ini kamera Logitech webcam ya. Saya sebetulnya lebih suka yang Logitech webcam ini ya, cuma ya nggak apa-apa ya. Ini rada gelap, yang ini rada terang. Anda lebih suka yang mana ya? Yang ini katanya lebih clean ya. Kalau yang ini tuh lebih ke apa? Lebih kayak ini ada yang bilang kayak apa, water paint ya, agak blob gitu ya, tapi menurut saya lebih ini ya, lebih beraksen gitu ya. Ini ya gitu ya. Ya ini masalah kamera ya, kamera mungkin preference, nanti kita lihat settingannya mana yang lebih bagus, yang itu atau yang ini. Ya, ada yang bilang nggak penting-penting amat Pak, yang penting kan suaranya ya, podcastnya, ceritanya. Oke, mari kita cerita. Jadi kita cerita dulu ya, ceritanya adalah tentang IKN. Pak Budi membahas IKN, Ibu Kota Negara. Ibu Kota Negara ya, sebetulnya yang lagi ramai dibicarakan, Ibu Kota Negara. Saya hanya menyoroti dari bidang keilmuan saya aja lah ya, atau yang saya tahu yaitu soal IT ya. Soal IT, Ibu Kota Negara dan IT. Nah, minum dulu, kopi lagi. Topik serius. Ibu Kota Negara, kalau kita lihat, kalau kita mendesain sebuah kota untuk masa depan, kota masa depan ya, yang pasti satu, pasti bernuansa teknologinya kental ya. Ada nuansa teknologinya kental, berarti teknologi yang saya maksudkan di sini ada macam-macam ya. Ada IT tentunya, ada orang cerita tentang teknologi hologram mungkin, meren. Ada teknologi yang the future lagi ya, futuristic. Tapi yang satu jelas, pasti butuh listrik. Nah, itu dia. Kalau kita bicara infrastruktur ya, infrastruktur yang terkait dengan teknologi informasi atau teknologi apapun juga biasanya berkaitan dengan listrik. Nah, jadi salah satu yang sering menjadi yang perlu diperhatikan itu adalah listrik. Ibu kota negara itu harus punya listrik yang cukup besar dan dari sumber minimal dua sumber yang berbeda. Minimal dari dua sumber yang berbeda. Kalau kita bicara nanti ya yang lebih serius lagi tentang data center gitu ya, ada tier-tier berapa gitu ya. Ya setidaknya untuk sebuah ibu kota yang modern ya, yang ke depan. Ini kan kita bukan membuat ibu kota untuk yang ke depan ya. Maka listrik itu harus dari dua sumber yang berbeda, dan maksudnya ukurannya listriknya tuh akan besar ya, kan raksasa. Sanggupkah itu? Nah itu ya, tuh nanti bahan pemikirannya. Banyak yang ketika orang mendesain ya data center segala macam ya, pusat IT segala macam, itu tidak melihat itu, karena biasanya yang dilihat kan ya orang-orang itu dengan bangunan-bangunan itu ya, bangunan perkantoran biasa. Perkantoran biasa mah ya, kalau kantor biasa tuh nggak ada komputer, nggak ada server ya, nggak ada server segala macam ya, nggak apa-apa sih kalau listriknya mati sebentar. Mati sebentar gimana nih, kota mau didesain ke depan kok boleh mati sebentar? Nggak boleh ya. Listriknya harus nyalanya 99, nah belakang komanya nggak tahu ya, 9999995 atau berapa ya. Itu sangat menentukan ya. Itu ya, jadi listrik itu. Perhatikan itu dulu ya. Ada banyak kasus ya, kasus data center atau perkantoran yang tidak memperhatikan itu. Saya aja saya tinggalnya di kabupaten ya. Kabupaten yang mana ya dekat Kota Madia, beda 500 meter di Kota Madia udah jadi kabupaten ya. Nah, listrik di sini
Alhamdulillah sekarang sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Tapi kami juga tetap menyediakan genset ya karena kadang mati, gitu ya, masih ada kondisi mati. Jadi susah ya kalau saya mau ada acara yang sangat super sensitif segala macam harus ada listrik gitu ya. Itu ya, listrik ya. Listrik sumbernya dari 2 atau 3 yang berbeda ya, bukan hanya ininya, tapi sumbernya berbeda. Sehingga kalau dari sumbernya mati yang satu masih ada satunya lagi ya. Itu ya. Yang kedua, ini umum dulu ya. Yang kedua adalah telekomunikasi, network ya. Networknya juga fiber optiknya juga dari mana linknya gitu ya. Kan dia nanti harus nyambung linknya kemana. Apakah dari kalau sekarang kita bicara Kalimantan, apakah dia nyambungnya ke mana ke Makassar ya. Atau nanti langsungnya itu kalau yang ke Indonesianya ya, ke jaringan Indonesia. Kalau yang keluar mungkin langsung ke mana? Ke atas ya, ke atas lewat Filipina ya, atau kemana? Saya nggak tahu ya itu ya. Fiber optiknya kalau itu tarik lagi ke Singapura jauh banget ya, bawah laut ya. Singapura, Malaysia, popnya ya itu mana lagi ya? Lupa ya. Saya nggak hafal lagi peta itu ya, fiber optik. Itu juga sumbernya juga harus berbeda ya. Jadi itu tadi ya. Listrik berbeda, telekomunikasi berbeda. Itulah yang menyebabkan kita sulit ya sebetulnya kalau dibilang ada saya lupa kajiannya yang mana waktu itu ya, terkait dengan sebetulnya kalau kota yang IT ya untuk sebagai kalau kita bicara sebagai backup ya di RC itu sebenarnya Kalimantan Barat ya, bukan Kalimantan Timur, Kalimantan Barat. Cuma di sana yaitu dia ya yang kita harus pastikan ada itu adalah infrastruktur listrik, telekomunikasi ya. Dan nantinya baru kita bicara tentang bangunan untuk data center ya. Untuk data center itu berbeda dengan bangunan biasa. Sebagai contoh lantainya itu kekuatannya kalau kantor biasa tuh mungkin 200 kg per meter persegi itu udah cukup ya. Jadi kalau misalnya kita kantor nih kayak meja 2 saya ini 200 kg per meter persegi udah cukup. Nggak ambrol gitu ya. Wah, kalau mesin lain lagi. Kalau kita taruh ada mesin-mesin yang banyak gitu ya, maka itu akan menjadi beda. Mesin-mesin itu harus standarnya sekarang makin meningkat ya. Dulu 600 kg per meter persegi. Udah meningkat jadi 800 kg per meter persegi belum ya. Kenapa demikian? Karena mesin itu berat ya. Kalau yang belum pernah ngangkat coba ngangkat satu server ya yang saya lupa 2U itu yang gede gitu ya, yang ditaruh di rak 19 inch itu ngangkatnya berdua atau bertiga. Dulu saya pikir akan mesin gitu aja ya, kayak kita kan desktop bisa diangkat sendirian desktop ya. Masa itu nggak sanggup? Nggak sanggup, ternyata berat. Nah, jadi kalau itu kita lihat ya, itu kan ditaruh di rak ya, raknya bertumpu pada berapa kaki, 4 kaki atau mungkin ininya ya, ada tumpuan, ada kakinya lah ya. Nah, di situ akan terjadi beban yang berat ya. Kayak kita bayangin aja kayak kita membuat kolam renang ya. Kolam renang kan kita nggak bisa membuat di atas, misalnya kita buat rumah lantai 2 langsung kita buat kolam renang ya. Oh, itu bisa ambrol kalau lantai 2-nya tidak didesain untuk kolam renang karena air itu berat sekali ya, air itu berat sekali. Beda dengan manusia. Jadi kalau kita gendut nggak masalah. Kalah berat ya. Nah, itu lagi. Karena pernah kejadian. Dulu ada orang yang berkonsultasi kepada saya untuk mendesain soal data center. Nggak hebat-hebat data center itu satu bangunan yang bangunan inilah ya IT. Ini ya, nggak tinggi-tinggi juga bangunannya. Saya lupa 6-8 lantai. Nah, waktu itu saya tanyakan juga ini mau naruh di mana itunya ya server-servernya, karena lantainya itu harus didesain beda ya, spesifik ya. Dan ternyata orangnya dulu desainernya udah tahu ya kayak gitu. Terus kemudian yang si developernya ternyata abai, cuek aja gitu. Ya saya nggak mau mengatakan bahwa itu gedungnya udah bisa dipakai data center karena tidak bisa dipakai data center. Jadi gedungnya terpaksa untuk naruh mesin-mesin harus dibuatkan gedung terpisah lagi setelah gedung itu selesai. Gitu ya. Nantinya juga dalam gedung itu juga harus didesain lagi gimana mendesainkan supaya jarak antar kabel berdekatan juga. Kalau enggak itu cabling itu ini ya menjadi suatu hal yang memusingkan kita ya. Oh iya, data center itu yang paling repot itu adalah pendinginannya. Nah, listriknya juga auzubillah gitu ya. Waduh gitu ya. Tempat
kami aja kalau nggak salah kantor saya yang di ITB itu kalau nggak salah satu gedung ya, gedung kami aja itu 100 juta sebulan listriknya. Jadi pihak rektorat mungkin mengamuk-amuk ya kalau dia ini ya, makanya dia menuntut, kalian bisa memproduksi apa itu listrik aja ngabisin 100 juta sebulan. Kalau data center ya yang enggak cukupan aja tuh mungkin biaya listriknya 2 miliar sebulan dah bayar PLN-nya. Jadi itu juga harus sesuatu yang harus diperhatikan ketika orang membuat itu ya. Karena tadi nggak demikian mudahnya ya, dengan mudahnya cost of operation-nya itu tinggi banget, 2 miliar sebulan bayar listriknya gitu. Nanti kantor-kantor Pak Presiden juga di sana harus bayar listriknya tuh kayak gimana ya kalau ada data centernya. Ya seharusnya ada sih ya dekat-dekat situ ya. Oh iya, pendinginannya lagi kalau pakai AC yang wah ini tergantung ya, nanti data centernya pakai AC yang biasa segala macam tuh kadang ya cukup lah ya. Tapi kalau kita lihat ya Google dan lain sebagainya itu ada yang pendinginannya kayak radiator pakai air dekat sungai. Karena apa? Karena supaya nggak terlalu mahal. Anyway, bolak-balik ya. Ini kan saya yang terakhir ini ngarang ya. Ngarang maksudnya saya baca aja ya, baca dari sumber yang bukan jurnal apa ya, tapi berita lah ya. Nah, jadi sumber beritanya juga dipertanyakan, nah boleh jadi iya, boleh jadi enggak. Tapi intinya adalah gini, untuk membuat sebuah kota masa depan, maka infrastruktur yang terkait dengan teknologi informasi itunya harus top of the line, gitu ya, harus hebat. Dan itu tidak murah, tidak mudah. Makanya ini di Bandung aja nggak ada data center. Kenapa? Karena nggak ada bangunan yang cocok untuk data center. Ada sih satu bangunan yang waktu itu diincar, tapi susah. Bangunannya itu kalau yang orang swasta mau nyewa itu ya, kalau buat data center nyewa, bisa nggak nyewanya 15 tahun? Wah nggak bisa 2 tahun. Balik modalnya 15 tahun data center itu ya operasional gitu. Jadi undanglah ini ya pembuat-pembuat data center di Indonesia itu untuk melihat ya IKN itu seperti apa. Ya, tapi bolak-balik ya, listrik dulu, listrik gitu. Saya dikasih tahu teman saya, CERN itu ya tempat linear particle accelerator, tapi beda ini ya, linear particle accelerator yang di Swiss ya. Itu di bagian bawah ya, Zurich itu bawah ya. CERN itu di Zurich ya, atau harus ngeliat webnya. Itu CERN ya, CERN ya, CERN itu kalau dia lagi eksperimen tuh listrik satu kota dekat situ mati, dimatiin. Kecukup listriknya ya untuk menjalankan linear particle accelerator gitu ya. Nah itu dia ya. Ini kalau kita memang mau mendesain kota masa depan. Jadi dengan kata lain desainnya harus benar-benar bagus, tidak mudah, tidak murah. Tapi sering kali abai soal teknologi informasinya. Oh iya, sebagai contoh nih, di sini juga susah ya kalau di depan rumah saya ini kabel berseliweran. Kabel apa? Kabel listrik ya, dan juga kabel fiber optiknya, telekomunikasi ya. Jadi berseliweran tuh. Yang putus lah ini kena ini belum main layangan aja nih, ada layangan kena gitu ya. Berarti harus dibawah tanah dong. Nah itu dia, berarti harus disiapkan gorong-gorongnya yang segede gajah ya. Waktu itu dibuatkan dak bersama, gorong-gorong kecil banget. Wah itu mah nggak cukup itu. Loh emang butuhnya banyak? Oi. FO listrik segala macam harus dipisah-pisah segala macam. Wah, jadi mendesain infrastruktur kota baru ya terkait dengan IT itu harus dipertimbangkan. Saya sih nggak ingin ngomong-ngomong soal politik karena banyak orang yang terlalu banyak ya nyinyir soal hal yang nggak soal ibu kota negara. Kalau saya positif aja, saya bicara sesuai dengan bidang keilmuan saya saja, gitu ya. Selamat untuk teman-teman yang ingin mendesain gitu ya. Jangan lupain itu ya. Ini titipan dari saya soal infrastruktur IT-nya ya. Itu ya. Budgetnya harus disiapkan budgetnya dong yang untuk kayak gitu ya. Desainnya juga harus yang benar ya. Selamat pagi, saya ngopi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.